Bab 221 Ruher, 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Meskipun dia mengharapkan hal ini terjadi, pembuatan tanda tangan Eugene membutuhkan waktu yang cukup lama. Eugene berusia 21 tahun saat tinggal di Arod. Dia menghabiskan hari-harinya dengan pola yang biasa dan monoton. Dia praktis tinggal di laboratorium penelitian di dalam menara sihir merah, dengan kunjungan sesekali ke Akron. Dia menerima banyak bantuan dengan tanda tangannya. Tuannya, Lovelian, telah mengesampingkan semua masalah pribadi untuk tetap dekat dengan Eugene, dan Melkit, yang datang berkunjung sesekali, sangat sering secara aktif memeriksa tanda tangan Eugene dan memberi nasihat tentang komposisi mantra. Eugene masih belum bisa meminta nasihat tentang struktur formula mantranya dari Hiridus dan Trempel. Tidak peduli seberapa ramah keduanya, formula mantra yang membentuk tanda tangannya tetap harus dirahasiakan. Catatan penelitian Balzac juga sangat membantu. Tetapi bahkan sebelum dia menggali penelitian, Eugene pertama kali menunjukkannya kepada tuannya, Lovelian, untuk memverifikasi keamanannya. Catatan itu mungkin dari penelitian Balzac sendiri sebelum dia menjadi Arquizard, dan karena kepribadian Balzac sangat teliti dalam hal sihir, Eugene dapat menarik banyak inspirasi dari membacanya. Adapun Mermerdane, dia belum memiliki banyak kesempatan untuk berkontribusi secara aktif, tetapi Mer pada awalnya adalah orang yang bertanggung jawab atas Aula Siena di Akron. Dia bisa menggunakan berbagai mantra, tetapi bantuannya yang paling berguna, dalam hal ini, adalah bantuannya dalam menafsirkan dan menganalisis berbagai formula. Bahkan tanpa perlu merapal mantra yang berbeda, Mer dapat menghitung jenis sihir gabungan apa yang akan dihasilkan dari menghubungkan mantra yang berbeda bersama-sama dan bagaimana variabel berbeda yang dimasukkan ke dalam rumus mantra sebagai hasil dari penggabungan mantra yang berbeda akan memengaruhi mantra utama. Apakah menurutmu aku diciptakan untuk menjadi administrator Akron sejak awal? Sebagai seorang familiar, aku diciptakan untuk membantu Lady Siena dalam kalkulasi sihirnya, Mer menyatakan dengan bangga, senang sekaligus tersanjung bahwa dia dapat melakukan tugasnya yang telah ditentukan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Eugene bahkan memiliki Akasha. Staf ini dapat membantu dalam memahami sihir. Ketika dia pertama kali memegang Akasha, semua berbagai keterampilan yang telah dipelajari dan diketahui Eugene secara alami direkonstruksi menjadi bentuk paling optimal melalui Akasha. Kekuatan Akasha juga berguna dalam hal membuat tanda tangannya sendiri. Bahkan mantra yang menolak untuk dihubungkan pada awalnya dapat dihubungkan setelah memodifikasinya dengan cara ini atau itu beberapa kali dengan Akasha. Karena bahkan sihir yang tidak menyatu dengan baik dapat dihubungkan dengan mulus dengan menggunakan Akasha, rentang pilihan untuk Eugene sangat diperluas. Rumus yang telah disatukan dengan cara ini kemudian akan direview oleh Mer. Di musim panas tahun ke-21 Eugene, mungkin masih belum sempurna, tetapi dia berhasil membuat tanda tangannya sendiri. Ada masalah ketika menggambar formula mantra dan merapalkan fenomena yang dimaksud. Ini berarti tidak ada kemungkinan kegagalan karena variabel sisa. Namun, tanda tangannya masih belum lengkap, jadi cakupan mantranya jauh lebih kecil daripada ide awal Eugene untuk itu. Meski begitu, tidak ada masalah dengan menggunakannya. Eugene menutup matanya saat dia dengan gembira merasakan kebanggaan melonjak dalam dirinya. Hoa, terdengar desahan pelan. Mer, yang menonton dari kejauhan, memiliki ekspresi tidak puas. Tapi ekspresi Christina, yang berdiri di samping Mer, justru kebalikannya. Sangat tersentuh oleh pemandangan itu, Christina mengatupkan tangannya di depan dadanya dan mendesah, penampilan yang cantik dan mulia. Christina, kadang-kadang aku memikirkan hal ini. Anda tidak dapat menerima banyak cinta selama masa kecil Anda. Jadi masa kecilmu yang malang dan kepolosan yang tertekan sepertinya telah meninggalkanmu dengan beberapa prasangka buruk, kata Anise sambil mendecakkan lidahnya. Christina tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Di matanya, Eugene saat ini benar-benar terlihat cantik dan mulia. Lovelian, yang menonton dari sisi lain, juga memasang ekspresi senang. Ketika dia pertama kali mendengar konsep Eugene untuk tanda tangannya, Lovelian sejujurnya tidak berpikir itu akan berhasil. Tanda tangan Eugene berbeda dari tanda tangan Arquizard lainnya. Meskipun itu masih sejenis sihir, itu bukanlah sihir demi sihir. Sebaliknya, mantra itu hanya dimaksudkan untuk fokus membantu kemampuan bawaan Eugene. Meski begitu, tanda tangan Eugene bukanlah mantra tingkat rendah. Dengan menciptakan lapisan demi lapisan sihir, Eugene mampu menciptakan jenis fenomena yang sama sekali berbeda. Bahkan untuk Lovelian, tidak mungkin meniru teknik yang begitu rumit. Tapi ini terasa berbeda dari sihir, bukan? Melkit bergumam ketika dia melihat ke arah Eugene dengan alis berkerut. Kaulah yang mengajarinya bahwa sihir dimaksudkan untuk membuatmu bisa melakukan apa yang tidak bisa kamu lakukan sebelumnya, Lovelian mengingatkannya dengan seringai saat dia menoleh untuk melihat ke arah Melkit. Melkit juga mengetahui formula mantra untuk tanda tangan Eugene. Namun, dia belum diberitahu tentang konsep asli yang menjadi inti dari ide tersebut. Tidak, bahkan jika dia mengetahuinya, Melkit masih tidak dapat memberikan jawaban bagaimana formula mantra yang dia lihat dapat menciptakan fenomena seperti itu. Selain itu, signature dimaksudkan untuk digabungkan dengan kemampuan unik Arquizard, lanjut Lovelian. Pantheon dapat berfungsi sebagai tanda tangan karena semua panggilan saya yang telah saya buat atau kumpulkan, dan kekuatan Tritunggal Anda memerlukan kontrak dengan Raja Roh Bumi dan Raja Roh Petir.
Mereka telah menjadi presiden karena tidak mungkin ditiru dan membutuhkan kemampuan unik kita sendiri. Iya, itu benar, Melkit mengakui dengan enggan. Hal yang sama berlaku untuk tanda tangannya. Itulah yang membuatnya sangat sulit untuk dihadapi, nilai Lovelian. Hal yang sangat menyusahkan tentang tanda tangan Eugene adalah bahwa itu tidak dapat sepenuhnya diperlakukan sebagai mantra sihir. Karena dimaksudkan untuk membantu Eugene, kekuatannya akan terus tumbuh sesuai dengan batas kemampuan Eugene sendiri. Ini berarti tidak ada jaminan bahwa apa yang berhasil Anda ketahui tentang mantra itu sekarang akan sama ketika Anda melihatnya nanti. Saya merasa Lady Charmaine akan menganggapnya lebih menarik dari yang saya harapkan, komentar Mer kepada Eugene dengan tatapan rumit. Bunga api ungu tersebar, kemudian, seolah-olah itu benar-benar terbuat dari api, mereka mati dan menghilang. Diam, perintah Eugene. Apakah kamu benar-benar berpikir aku membuatnya seperti ini karena aku ingin? Ini adalah bentuk mantra yang optimal, jadi apa yang harus kulakukan? Apakah itu benar-benar bentuk yang paling optimal? Mer bertanya skeptis. Jika kamu benar-benar ingin melakukannya, aku merasa mungkin menemukan bentuk lain untuk itu. Kamu mencoba menuduhku tentang sesuatu yang aneh, bukan? Bukannya bentuk ini benar-benar sesuatu yang istimewa, bukan? Ketika Anda mempertimbangkannya dalam hal sihir, ada berapa banyak mantra yang memiliki bentuk yang mirip dengan ini? Eugene dengan keras kepala bersikeras. Mer mengangkat bahu, mungkin memang begitu, tetapi Anda telah menetapkan preseden di masa lalu. Bentak Eugene, diam, Mer. Namaku bukan Mer mendengus. Ini Mer Merdane. Dengan mengolok-olok nama saya seperti itu, Sir Eugene, Anda hanya ingin menarik perhatian pada indera penamaan Anda yang aneh, bukan? Jika kamu terus seperti itu, aku benar-benar akan membunuhmu, Mer Merdane. Sungguh, betapa kekanak-kanakan. Mengklik lidahnya, Mer melemparkan dirinya ke pelukan Eugene seolah-olah mereka tidak baru saja berdebat. Setelah dengan ringan meremas kepala Mer sebagai hukuman, Eugene membuka jubahnya sehingga dia bisa masuk ke dalam. Pemeriksaan terakhir telah selesai. Bahkan jika tanda tangan Eugene masih belum lengkap, itu tidak sampai pada titik di mana ada sesuatu yang dibatalkan, dan bagian yang kurang masih dapat ditambah bahkan setelah dia meninggalkan Arot. Sejujurnya, Eugene tidak punya waktu lagi untuk disia-siakan. Night March akan dibuka di wilayah kerajaan Ruher bulan depan. Situs Night March berada di pinggiran perbatasan Ruher, di mana tidak ada gerbang warp, jadi memperhitungkan waktu perjalanan, Eugene harus segera meninggalkan Arot jika dia ingin tiba tepat waktu, saat ini, sebenarnya. Karena itu, Eugene memutuskan untuk pergi hari ini. Meskipun seharusnya tidak ada masalah, kamu tetap harus berhati-hati, Lovelian memperingatkannya. Orang-orang lain yang telah membantu Eugene membuat tanda tangannya telah mengirimkan salam mereka pada hari sebelumnya, jadi hanya Lovelian dan Melkit yang memberanikan diri untuk mengantar mereka ke gerbang warp. Kepala Divisi Penyihir Pengadilan Arot, Trempel Vizardo, akan berpartisipasi dalam pawai ksatria bersama dengan putra mahkota Honein, tetapi Master Menara bukan anggota pasukan penyihir Arot, jadi mereka tidak punya alasan untuk berpartisipasi dalam pawai ksatria. Apakah benar-benar ada sesuatu yang dia perlu berhati-hati? Melkit mengejek. Aku pernah mendengar bahwa tempat berlangsungnya Night March adalah di Lehain. Bahkan untuk Ruher, tempat itu terkenal dengan pemandian air panasnya. Berapapun harga yang Anda tawarkan, sulit untuk memesan reservasi di sana. Tentu saja, akan sulit untuk membeli perjalanan ke sana. Reputasinya mungkin terkenal, tetapi tempat itu terletak tepat di bawah pegunungan Snowy Lehainjar yang dipenuhi monster, Lovelian mengingatkan mereka. Melkit masih berargumen, tapi memang benar fasilitas pemandian air panas di sana sangat bagus. Iya, itu. Fasilitas di sana dimaksudkan untuk Snowy Mountain Rangers yang menjaga Lehainjar, serta para ksatria yang rutin pergi ke sana untuk berlatih. Jika Anda benar-benar ingin bersenang-senang di Lehain, Anda juga harus mendaftar untuk bergabung dengan Taring Putih Ruher, Master Menara Putih. Mereka mungkin akan menyambut Anda dengan tangan terbuka, goda Lovelian. Melkit mendengus, apakah menurutmu aku gila? Seolah-olah saya akan bergabung dengan Taring Putih. Jika aku bertanya pada lelaki tua itu, Trempel, mungkin dia akan membawaku bersamanya. Lovelian mendengus, jika kamu setuju untuk dipindahkan ke tentara penyihir, dia akan dengan senang hati membawamu. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan pergi. Jika itu mata air panas, saya bisa membuatnya sendiri untuk bersenang-senang. Selama Anda memanaskan air tanah, maka itu adalah mata air panas, bukan? Tanya Melkit dengan bercanda saat dia mendekati Eugene dengan tangan terbuka lebar. Bagaimanapun, selamat, nak. Jangan lupa bahwa bantuan Melkit El Hayah masuk ke signature Anda. Nanti, ketika Anda menulis autobiografi Anda, pastikan untuk mencatat betapa baik dan baiknya saya. Saya mungkin tidak akan menulis autobiografi, tapi tentu saja, Eugene dengan mudah setuju. Melkit menambahkan permintaan lain, juga, bawakan aku beberapa oleh-oleh dari Lehain. Saya tidak tahu apakah mereka benar-benar menjual souvenir di sana, tetapi saya pernah mendengar bahwa Anda mungkin dapat menambang batu yang disebut kristal api dari sekitar mata air panas. Karena kadang-kadang mereka juga ditemukan di dasar mata air panas, bawa saja salah satunya saat Anda kembali. Itu hanya batu yang bisa mengeluarkan percikan api, bukan? Di mana Anda akan menggunakannya, Lady Melkit?
Eugene bertanya dengan rasa ingin tahu. Di mana lagi saya akan menggunakannya? Tentu saja, saya akan menggunakan mereka sebagai suap untuk merayu roh Raja Api, ungkap Melkit dengan bangga. Meskipun dia sudah menandatangani kontrak dengan dua Raja Roh, tampaknya Melkit masih belum puas. Memunggungi Melkit, yang terkekeh jahat, Eugene bertukar selamat tinggal dengan Lovelian. Tapi kita tidak perlu pergi ke sana bersama-sama, bukan? Christina diam-diam menyelinap dalam upaya untuk menyabotase reuni tertentu. Eugene, tentu saja, tidak berhasil mengenali upaya sabotase apa adanya dan sebaliknya dengan tenang menjawab, mereka mengatakan kepada saya bahwa semua orang telah pergi, dan mereka sudah menunggu kita di sana. Aku bisa mengerti jika itu Sir Qian, tapi bukankah Lady Ciel adalah anggota divisi ketiga Ksatria Singa Hitam? Mengapa dia tidak pergi dengan Lady Charmaine dan rekan-rekan kesatrianya daripada menunggu untuk pergi bersamamu, Sir Eugene? Christina mengeluh. Karena kita bersaudara. Saudara, mengapa itu penting? Mau bagaimana lagi kalau klan Leonhardt akan menarik banyak perhatian selama Night March ini? Bagaimanapun, kita telah melalui banyak hal akhir-akhir ini. Dan semua perhatian itu akan difokuskan pada penerus klan Leonhardt, Qian, Ciel, dan saya sendiri, Eugene menjelaskan dengan ekspresi tanpa emosi saat dia membayar biaya untuk gerbang warp. Perjalanan kami dari ibu kota Ruher ke Lehain tidak akan mudah. Paling-paling, itu akan memakan waktu sebulan, dan ladang salju di perbatasan Ruher dipenuhi monster. Mereka mungkin telah menerima pelatihan terus-menerus untuk menjadi ksatria, tetapi bukankah ini kesempatan langka untuk membangun ikatan antara saudara kandung dengan mengatasi medan yang berat bersama? Terutama karena, selain menjadi saudara mereka, saya juga telah mencapai level tinggi dalam Formula Api Putih, jadi dengan meminta saya untuk menemani mereka melintasi padang salju bersama, mereka pasti berharap untuk distimulasi dan dipengaruhi secara positif oleh saya. Sekarang setelah Eugene mengatakan semua ini, Christina tidak bisa membalasnya. Sebaliknya, dia merasa apa yang dikatakan Eugene benar, dan dia merasa malu pada dirinya sendiri karena memiliki pemikiran yang tidak berguna. Karena itu, sambil merasakan kebutuhan untuk refleksi diri, dia meluangkan waktu sejenak untuk membacakan doa pertobatan. Hanya untuk Anise mendengus, stimulasi positif apa? Aku tidak tahu tentang Tuan Muda Qian itu, tapi jalan licik itu, desakan Ciel untuk bepergian bersama Hamel, pasti penuh dengan keinginan rakusnya sendiri. Christina terlalu kaget untuk menanggapi. Christina, jika kamu kesulitan berurusan dengan cewek itu, serahkan saja padaku, kakakmu, Anise menawarkan. Aku akan memperbaiki kebiasaan buruknya itu sehingga dia tidak akan berpikir untuk melakukan hal yang begitu licik lagi. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu melakukan itu, Christina menolak dengan ragu. Konten iklan. Meskipun Christina tidak bisa menahan perasaan tergoda, dia tetap tidak ingin mengajukan permintaan seperti itu kepada Anise. Bukankah kita perlu berganti pakaian sebelum kita pergi? Mer menjulurkan kepalanya dari bawah jubah Eugene dan bertanya. Kerajaan Ruher adalah tempat di mana musim dingin sepanjang tahun. Aku tidak bertanya, tapi Lady Ancila mengirimiku beberapa pakaian musim dingin yang baru. Apakah Anda ingin melihat mereka, Sir Eugene? Aku sudah berubah menjadi mereka. Apa yang ada di sana untuk melihat itu? Eugene mencibir. Kamu menunjukkannya kepadaku segera setelah kamu menerimanya dan juga sekali kemarin. Sejujurnya, bahkan aku harus mengakui bahwa aku terlihat imut dengan mantel berlapis buluku. Tidakkah menurutmu itu lucu tidak peduli seberapa sering kamu melihatnya? Mer membantah. Christina tidak bisa menyangkal kata-kata itu, tetapi cara wajah Mer menatap ke arahnya dengan senyum sombong dan menantang benar-benar menyebalkan. Eugene menggelengkan kepalanya saat dia menarik pipi Mer. Jangan cubit pipiku, keluh Mer. Jadi, Tuan Eugene, apakah Anda akan berganti pakaian? Eugene menolak bujukannya, saya baik-baik saja. Lagi pula, jubah ini dimaksudkan untuk dipakai di musim dingin. Mer menoleh ke Christina, bagaimana denganmu, Lady Christina? Christina pun melambaikan tangannya, jubahku juga berfungsi untuk melindungi dari hawa dingin. Benar-benar sekarang, Mer mendengus. Bagaimana kalian semua bisa seperti ini? Apakah Anda benar-benar hanya mengenakan pakaian agar tidak kedinginan? Sangat menyenangkan juga memakai pakaian baru yang belum pernah Anda pakai sebelumnya. Selama itu hangat saat dingin dan sejuk dan mudah untuk bergerak saat panas, pakaian apapun tidak apa-apa, gerutu Eugene. Anise juga setuju, familiar kecil ini sangat manja karena dia tidak pernah berkeliaran di sekitar Helmut. Namun, Christina agak setuju dengan Mer, dan dia merasakan sedikit dorongan untuk mencoba ide Mer. Kalau dipikir-pikir, sampai sekarang, dia belum mengenakan apapun selain jubah biarawati atau jubah pendeta. Jubah ini akan menahan dingin, tapi tidak akan bisa melindungiku dari salju yang berterbangan. Jadi saya pikir tidak apa-apa bagi saya untuk membeli setidaknya satu set mantel. Ketika Christina selesai meyakinkan dirinya sendiri seperti ini, dia berjalan melewati gerbang warp. Saat mengikuti di belakang Christina, Eugene mengingat kembali ingatannya tentang Molon. Ini bukan pertama kalinya Eugene berada di ladang salju utara. Untuk memasuki Helmut, seseorang harus melintasi lapangan salju ini. Pada saat itu, karena sebagian besar wilayah utara telah ditempati oleh Demon Fog dan Demonic Beast, meski tidak sebanyak Helmut, tanah beku ini telah dipenuhi oleh Demonic Beast dan Demon Fog yang jumlahnya sangat banyak. Molon sangat marah dengan keadaan ladang salju ini.
Meskipun dia dan suku Bayar tempat dia dilahirkan dan dibesarkan belum pernah sekalipun ke ladang salju paling utara ini tempat nenek moyang suku mereka pernah bermarkas, suku Bayar selalu menyebut diri mereka anak dari utara, anak dari padang salju. Bahkan jika ladang salju yang dilalui Hamel dan yang lainnya 300 tahun yang lalu bukanlah wilayah suku Bayar, tanah itu tetaplah padang salju dari badai salju yang terus-menerus. Molon menggunakan palu besar dan kapak sebagai senjatanya. Setiap kali Molon menyerang dengan palunya, longsoran salju terjadi, dan ketika dia mengayunkan kapaknya, badai salju pun dapat terbelah menjadi dua. Setiap kali serangan biadab yang ganas diarahkan pada orang-orang iblis dan binatang iblis, tidak ada musuh Molon yang tersisa dengan mayat utuh, baik dihancurkan atau diledakkan, menodai lapangan salju dengan berbagai warna darah mereka. Badai salju tidak pernah berhenti. Salju turun dalam hujan terus-menerus. Jadi bahkan jika mayat-mayat yang hancur ini berserakan dan seluruh padang salju berlumuran darah, setelah beberapa saat, semua mayat dan tanah yang berlumuran darah akan kembali ke keadaan putih bersih sekali lagi. Molon menyukai padang salju ini. Ada juga sungai yang panas, kenang Eugene. Sungai panas mengalir di dekat wilayah suku Bayar. Ketika Anise pertama kali memberitahu mereka tentang sumber cahaya 300 tahun yang lalu, Molon juga berbicara tentang sungai yang panas itu. Saat itu, Hamel dan Sienna tidak mempercayai klaim Molon dan hanya menertawakan mereka. Bagaimana bisa ada seluruh sungai yang mengepul panas? Apalagi suku Bayar tinggal di bagian paling utara benua yang turun salju lebat. Mereka mengira itu konyol untuk ada sungai yang panas di tanah yang sangat dingin sehingga bahkan sungai biasa akan membeku dan berhenti mengalir. Tapi Eugene sekarang tahu, itu sebenarnya mata air panas. Molon tidak berbohong. Untuk sebuah kerajaan yang didirikan di tengah ladang salju ini, mata air panas telah menjadi objek wisata terkenal kerajaan Ruher. Setelah perang ini berakhir, kita semua bisa pergi ke sana bersama. Saat itu, saya akan menjadi kepala suku Bayar. Jika saya meminta mereka mengosongkan sungai untuk teman-teman saya, anggota suku kami dengan senang hati akan memberikan kesempatan untuk kami. Saat itu, Molon mengatakan ini dengan senyum lebar. Namun, janji itu tidak menjadi kenyataan. Perang sampai pada kesimpulan yang tidak memuaskan, dan Hamel telah meninggal. Jadi tidak mungkin semua orang pergi ke sungai yang panas itu bersama-sama. Tapi Molon tetap menjadi kepala suku Bayar, dan dia telah mendirikan kerajaan yang sekarang menyandang namanya. Jadi Molon akhirnya menjadi yang paling sukses di antara kita semua, kekaguman Eugene dengan senyum masam saat dia melewati gerbang warp. Sienna mungkin telah menerima banyak pujian saat menjabat sebagai master menara di Arot, tetapi dia masih terluka parah saat Vermont menyerangnya karena alasan yang tidak diketahui. Setelah itu, dia dihancurkan oleh serangan Raizakia dan harus disegel di dalam World Tree. Anise telah mencoba untuk pensiun dengan pergi berziarah, tetapi di saat-saat terakhirnya, dia disusul oleh iseng dan mengambil nyawanya sendiri. Tubuhnya tidak dapat menerima peristirahatan abadi dan malah digunakan sebagai pengorbanan agar Yuras dapat mengangkat calon kesucian berikutnya. Vermont menjabat sebagai Archduke of Kiel dan mendirikan klan Leonhard, salah satu garis keturunan paling bergengsi di benua itu. Namun, Vermont juga tidak dapat menemukan tempat untuk beristirahat di tahun-tahun terakhirnya dan malah menghilang setelah memalsukan kematiannya. Namun, Molon telah hidup bahagia untuk waktu yang sangat lama. Ini adalah fakta yang diketahui secara luas. Dia telah mendirikan kerajaan Ruher di padang salju yang pernah diinjak oleh Helmut. Dia mengumpulkan para pengungsi Countess yang telah kehilangan negara mereka sendiri dan membawa mereka sebagai rakyat kerajaannya. Dalam 300 tahun sejak berdirinya, kerajaan Ruher telah menjadi negara terkuat di utara. Itu saja memberikan pengaruh lebih dari seluruh aliansi anti-iblis, sebuah koalisi negara-negara kecil dan menengah di dekat Helmut. Kerajaan Ruher telah mampu menunjukkan pertumbuhan yang drastis karena Brave Molon yang berdiri di belakang Ruher terakhir kali terlihat 100 tahun yang lalu. Setelah mendirikan kerajaan dan menjabat sebagai rajanya selama 50 tahun berikutnya, dia menyerahkan tahta kepada putranya, tetapi Molon tidak memilih untuk hidup dalam pengasingan dan tetap mengawasi kerajaan Ruher sebagai mantan rajanya. Namun, Molon pun tiba-tiba menghilang sekitar 100 tahun yang lalu. Eugene mengutuk, bajingan ini benar-benar sama saja. Molon mengasingkan diri, Sienna juga mengasingkan diri, dan Anise pergi berziarah. Semua orang menghilang tiba-tiba tanpa mengungkapkan dengan benar kemana mereka pergi. Lalu ada Vermont bajingan itu, yang berpura-pura mati. Eugene mengangkat tangannya untuk melihat pemandangan di depannya. Dia sudah melewati gerbang warp, tapi suhunya tidak berubah drastis. Sebaliknya, udara justru terasa cukup hangat. Ibu kota kerajaan Ruher disebut Hamelon. Mer berteriak riang saat dia melihat ke arah Eugene dari dalam jubahnya. Kamu juga tahu itu, kan, Sir Eugene? Bahwa alasan mengapa kota ini disebut Hamelon adalah karena dimaksudkan untuk memperingati almarhum kawan Molon Ruher, Raja pertama Ruher. Aku tahu itu, Eugene dengan enggan mengakui. Di alun-alun depan istana ada patung-patung yang menggambarkan Sir Molon dan Sir Hamel bersama. Kita pasti akan melihat mereka, kan? Mer berkicau penuh semangat. Eugene menolak, tidak mau. Kenapa kamu tidak mau pergi? Mer mengeluh. Dikatakan bahwa mereka dibuat dengan sangat baik sehingga terlihat luar biasa. Saya pikir akan terasa aneh melihat mereka, aku Eugene. Christina dengan ragu-ragu angkat bicara, aku sangat ingin melihat mereka, tapi...
Di dalam kepalanya, Anise terkikik dan berkata, aku pernah melihatnya sekali, tapi aku sarankan untuk tidak melihatnya terlalu dekat. Kenapa begitu, suster? Christina bertanya dalam hati. Anise menjelaskan, Molon agak terlalu sedih dengan rekannya yang telah meninggal. Bagaimana saya menggambarkan patung Hamel yang berdiri di sana? Itu mungkin patung Hamel, tetapi tidak benar-benar terlihat seperti Hamel. Mereka membuatnya lebih tampak mulia, sama seperti patungku di Yuras. Lebih terlihat mulia, katamu. Saya tidak yakin saya mengerti apa yang Anda maksud dengan itu. Molon menugaskan dan mendirikan patung saat Hamel meninggal. Dia bermaksud agar orang-orang Ruher meratapi pengorbanan mulia Hamel. Jadi patung itu menggambarkan Hamel roboh dengan lubang di dadanya, dan Molon sedang memegangi mayatnya. Aku bisa mengingatnya dengan jelas. Setelah mengambil mayat Hamel dari Raja Iblis Penahanan, penampilan Molon saat dia menggendong tubuh Hamel di tangannya. Sambil mengingat masa lalu yang jauh, Anise tertawa sedih. Eugene mungkin tidak dapat mendengar percakapan antara Christina dan Anise, tetapi dia bersungguh-sungguh ketika dia mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi dan melihat patung di alun-alun itu. Alasannya sederhana. Jika dia melihatnya, dia mungkin akan merasa tertekan dan tidak dapat menahan air matanya, dan Eugene tidak ingin menunjukkan penampilan seperti itu kepada Anise. Tetap saja, Sir Eugene, bukankah lebih baik melihatnya setidaknya sekali? Christina dengan hati-hati menyarankan kepada Eugene. Tetapi pada saat Eugene hendak membuka mulut dan menjawab, Eugene. Seseorang memanggil Eugene dengan suara keras. Ketika Eugene menoleh, dia melihat Ciel berlari ke arahnya dari suatu tempat di dekatnya dan memeluknya tanpa kehilangan momentumnya. Sudah lama, teriak Ciel. Karena sudah hampir setengah tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, mengatakan sudah begitu lama tidaklah salah. Ciel membuka tudung mantelnya, yang dipenuhi bulu, dan tersenyum pada Eugene. Apakah kamu tidak merindukanku? Tanya Ciel. Eugene balik bertanya, apakah kamu menunggu kami di sini? Kaulah yang mengatakan bahwa kamu akan tiba hari ini. Itu sebabnya aku dan kakak keluar lebih awal untuk menemuimu, jelas Ciel dengan senyum cerah sambil juga bertukar pandang dengan Christina. Christina, bukankah lebih baik kamu bertukar tempat denganku? Anise berbisik padanya seperti iblis di bahunya. Bibir Christina hanya bergerak diam.